Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Depati Podcast dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-59 dan Hari Jadi Rumah Sakit Depati Bahrin ke-53. Hari ini kembali lagi dengan saya, Dr. Anabella, yang akan menjadi host pada podcast hari ini. Sebelum kita memulai podcast, izinkan saya untuk melantunkan pantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke Tobuali, jangan lupa membeli ketupat. Selamat pagi sahabat Depati, semoga selalu sehat. Jadi hari ini kita kedatangan narasumber nih, yaitulah Dr. Melanus, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi dok, gimana kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya dokter ya. Boleh perkenalan terlebih dahulu dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian di Kabupaten Bangka. Perkenalkan, nama saya Dr. Melano Robinsah. Saya spesialis penyakit dalam di RSUD yang tercinta ini, RSUD Depati Bahrin. Oke. Baik dok, untuk topik hari ini kita akan membahas tentang inisiasi hemodialisa atau cuci darah pada pasien gagal ginjal kronik ya dok. Iya. Seperti kita tahu dok, kalau gagal ginjal kan udah banyak dok persepsi-persepsinya di masyarakat dok. Termasuk misalnya penyebabnya dikatakan kalau konsumsi obat terlalu lama bisa menyebabkan gagal ginjal dan sebagainya dok. Kira-kira gimana dok tanggapannya nih dok? Iya. Jadi di kesempatan ini kita berbicara sekitar mitos, baik penyebab gagal ginjal, mitos tentang cuci darah itu sendiri, dan manfaat dari cuci darah. Jadi, tentang penyebab gagal ginjal. Jadi kalau kita lihat bahwa gagal ginjal ini angka atau prevalensinya cukup tinggi, dan penyebab paling terseringnya adalah hipertensi dan diabetes mellitus atau glukosa darah yang tinggi. Dan masih banyak penyebab-penyebab lain. Antara lain adalah infeksi ginjal, dan ada kelainan-kelainan alergi, serta adanya batu ginjal atau obstruksi yang disebut. Sehingga ginjal itu akhirnya menjadi gagal sepenuhnya. Namun penyebab gagal ginjal ini biasanya paling banyak adalah hipertensi dan diabetes mellitus. Nah, mitos dalam masyarakat bahwa banyak beranggapan masyarakat bahwa penggunaan obat-obat, terutama obat-obat kronis pada diabetes dan hipertensi, inilah yang menyebabkan gagal ginjal. Nah, mitos inilah yang seharusnya kita ubah, dan itu adalah mitos yang sangat salah. Di dalam masyarakat dikatakan bahwa menggunakan obat-obat yang lama dan dalam jumlah yang sedikit lebih banyak, itulah yang menyebabkan gagal ginjal. Sedangkan kalau kita tidak menggunakan obat itu sendiri, akhirnya nanti pasien itu jatuh ke dalam gagal ginjal. Maka banyak masyarakat sekarang ini dia tidak berobat ataupun dikasih obat dan tidak dimakan karena ada persepsi yang salah ke dalam masyarakat. Dengan kontrol teratur, dengan makan obat sesuai anjuran dokter, maka ginjal itu dapat kita hentikan perburukannya, jangan sampai jatuh kepada stadium akhir gagal ginjal. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa berobatlah teratur, gunakanlah obat atau makanlah obat sesuai anjuran dokter, dan ubahlah persepsi di dalam masyarakat bahwa menggunakan obat yang benar dan teratur sesuai anjuran dokter itu dapat mencegah pasien-pasien itu yang jatuh ke dalam kondisi gagal ginjal akhir. Berarti dok, sebenarnya dengan mereka tidak mengkonsumsi obat tersebutlah dok ya yang menyebabkan terjadinya gagal ginjal. Iya, itu. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada masyarakat pentingnya berobat yang benar, teratur, dan konsumsi obat yang patuh. Itu mencegah ginjal kita rusak, apalagi sampai jatuh ke dalam kondisi cuci darah. Ada juga dok, di masyarakat juga mengatakan kalau misalnya kurang minum atau mengonsumsi minum-minuman yang berasa-rasa terlalu sering itu bisa menyebabkan gagal ginjal dok. Ya, kejadian-kejadian gagal ginjal pada usia muda itu paling sering penyebabnya adalah penggunaan atau mengkonsumsi minuman-minuman yang tidak sehat. Banyak dijual di toko-toko, terutama di warung-warung untuk minuman energi terutama ya. Saya itu pasien-pasien gagal ginjal pada usia muda, usia sekolah itu biasa paling sering kalau kita tanya riwayat konsumsi makanan, itulah penggunaan minuman atau menggunakan
minuman yang terutama minuman energi yang dalam konsumsinya rutin tiap hari, nah itu biasanya dalam hitungan tahun itu bisa jatuh dalam kondisi gagal ginjal akhir. Berarti minuman yang terbaik itu memang air putih ya dok sebenarnya dok ya? Ya kalaupun harus minum di luar air putih ya tidak dirutinkan ya. Ya. Baik dok, kemudian kalau mendengar gagal ginjal nih dok, pastinya kan orang mikirnya cuci darah. Nah, persepsi juga banyak di masyarakat dok, katanya kalau cuci darah itu memperpendek umur, kalau melakukan cuci darah itu malah membatasi aktivitas atau kegiatan mereka dok. Kira-kira gimana dok tanggapannya dok? Jadi gini, jadi kalaupun setelah pasien itu datang berobat dan dievaluasi ternyata kondisi ataupun fungsi ginjalnya jatuh dalam kondisi gagal ginjal atau stadium 5 yang sudah diindikasikan untuk dilakukan cuci darah, biasanya mitos dalam masyarakat itu adalah akhir dari dunia. Iya benar. Jadi banyak yang menolak ataupun sudah ibaratnya mereject dulu apa yang disarankan oleh dokter, sehingga kejadiannya malah bisa mengancam jiwa. Padahal tidak. Saya kalau misal pasien itu diedukasi pada tahap awal bahwa cuci darah itu bukan akhir dunia, saya menganjurkan keluarga atau ya orang yang mengambil keputusan dalam keluarga itu untuk melihat kondisi di HD. Banyak teman-teman kita yang di HD itu, yang dicuci darah itu masih bekerja, masih melakukan aktivitas sehari-hari, baik berkebun, ke kantor, ataupun dia bisa dosen, masih bisa melakukan aktivitas, cuman dia harus menyisihkan sedikit waktu minimal 2 kali dalam seminggu untuk cuci darah. Nah, kehidupannya ya normal seperti biasa, dan persepsi mitos yang dalam masyarakat bahwa cuci darah itu akhir dunia itu salah besar. Lihat masih banyak teman-teman kita cuci darah ya hidupnya biasa, cuman dia harus menyisihkan sedikit waktu sekitar 3-4 jam dalam seminggu, 2 kali dalam seminggu untuk cuci darah. Nah, apalagi kekeh pasien itu bahwa tidak mau cuci darah dalam kondisi yang sangat mengancam jiwa. Nah, itu sama saja kita menyuruh keluarga kita ataupun siapa orang itu untuk menjadi fatal atau meninggal akhirnya. Jadi ubahlah mitos bahwa cuci darah itu adalah akhir dari seluruh dunia. Coba lihatlah teman-teman kita yang cuci darah itu di ruang hemodialisa itu ya hidupnya seperti biasa, cuman dia perlu waktu aja untuk dalam seminggu itu 2 kali untuk cuci darah gitu. Ya. Okay. Mungkin untuk ketakutan dari masyarakat dok sebenarnya itu karena mereka merasa bahwa cuci darah itu harus seumur hidup dok. Kalau nggak cuci darah mereka nggak bisa melanjutkan hidupnya, makanya kebanyakan mungkin menolak ya dok cuci darah. Jadi sebenarnya kalaupun dibilang seumur hidup, ada cuci darah yang tidak seumur hidup. Contohnya pada kasus-kasus akut keracunan, penggunaan alkohol. Ya, pasien datang dengan kondisi buta, itu kita cuci darah 1-2 kali, akhirnya bisa kembali lagi normal, penglihatannya normal. Dan ada juga cuci darah yang harus rutin. Kenapa harus dirutin? Ya, karena gagal ginjalnya itu sifatnya kronis. Jadi kalau yang akut itu dia bisa kembali lagi normal kalau sudah melewati masa akut. Tapi kalau yang sudah kronis itu memang secara fungsi dan struktur ginjalnya sendiri tidak mungkin lagi kembali lagi ke dalam normal. Ya, sebenarnya cuci darah itu sama kayak kita ambil darah transfusi, cuman ini ada fase melalui mesin pencuci darah. Sama kayak orang pendonor, diambil darahnya tapi melalui fase pencuci dikembalikan lagi ke dalam darah pasien itu sendiri. Jadi kalau memang ginjalnya sudah tidak lagi bisa melaksanakan fungsi, maka peran mesin menggantikan ginjalnya, itu cuci darah itu. Ya kalau memang harus seumur hidup ya kita evaluasi nanti apakah ini cukup seminggu sekali dicuci atau 2 minggu sekali, tergantung. Maka nanti yang saya sebutkan itu manfaatnya dini cuci darah. Nanti di dalam ginjal itu sendiri, orang yang gagal ginjal stadium akhir itu masih ada sisa fungsi ginjal atau residual renal function, atau sisa fungsi ginjal yang masih ada. Semakin dini kita mencuci darah, maka residual
renal function itu masih ada. Kita pertahankan sampai semaksimal mungkin, jangan sampai sisa fungsi ginjal itu hilang sama sekali. Nah, itu manfaatnya inisiasi atau memulai dini cuci darah. Kita menyelamatkan sisa fungsi ginjal yang masih ada. Banyak fungsi ginjal yang masih ada. Biasanya orang-orang yang dini cuci darah itu tampilannya jauh lebih bagus. Kencingnya tetap masih ada, urinnya masih ada. Terus dia tidak perlu banyak untuk transfusi darah, dan kualitas hidupnya jauh lebih bagus pada pasien-pasien yang dini dilakukan cuci darah untuk menyelamatkan sisa fungsi ginjal yang masih ada, walaupun dia sudah jatuh dalam stadium akhir gagal ginjal. Karena kita sedang membahas inisiasi atau kapan memulai, dok, kira-kira dok ada nggak dok kriteria kapan sih dok orang dengan gagal ginjal itu baru dilakukan cuci darah, dok? Oke. Jadi ada pasien yang stadium akhir kok belum cuci darah. Iya. Ada pasien stadium akhir sudah diwajibkan cuci darah. Jadi ada faktor yang harus mencetuskan memulai atau inisiasi segera pasien. Biasanya dalam kondisi yang gawat atau yang mengancam jiwa. Contoh misal pasien itu penurunan kesadaran karena racun yang harus dibuang ke ginjal itu tidak bisa lagi dibuang dan kadarnya sangat tinggi, akhirnya pasien jatuh dalam kondisi penurunan kesadaran. Ataupun pasien itu sesak hebat karena cairan itu tidak bisa dibuang sama sekali, menumpuk baik di jantung maupun di paru-paru, sehingga kalau obat tidak berespon lagi, maka kita minta tolong sama mesin, tolong gantikan fungsi ginjal saya untuk membuang cairan yang berlebih. Jadi banyak sekali indikasi, ada indikasi yang harus tetap menunggu dan harus disegerakan. Jadi pada dasarnya adalah yang disegerakan itu adalah yang sangat mengancam jiwa kita kerjakan. Dan indikasi untuk menunda itu kita pertimbangkan untuk manfaatnya untuk sisa fungsi ginjal yang masih ada. Walaupun pasien itu dalam stadium 5, kadang pun produksi urinnya masih banyak, bisa sampai 1000. Nah, kalau kita tunda terus, akhirnya bisa 0. Tapi kalau kita diinisiasi awal atau dimulai secara awal cuci darahnya, maka fungsi yang bisa membuang 1000 urin itu masih tetap ada. Itu manfaatnya. Tapi kalau memang sudah mengancam jiwa, kita harus segerakan. Tapi kalau yang harus menunda dengan konsekuensi residual renal function-nya bakal terus berkurang. Berarti untuk sahabat Depati jangan takut apabila dikatakan harus cuci darah, karena kan memang tidak semenyeramkan itu ya dok, cuci darah itu. Silakan main-main lah ke ruang cuci darah. Ya bukan hal yang indah sebenarnya, cuman ya tidak akhir dunia bagi kalian itu, bagi pasien-pasien menderita gagal ginjal akhir. Iya benar banget dok. Mungkin untuk yang terakhir nih dok, ada take home message atau pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat Depati? Jadi ya sesuai tadi, karena gagal ginjal kronis yang saya tekankan adalah suatu hal yang berjalan kronis, pasti penyebabnya adalah penyakit-penyakit kronis, dan berobatlah sesuai dengan anjuran dari dokter, penggunaan obat yang benar, ikuti anjuran dokter, jangan sampai jatuh pada gagal ginjal yang tahap akhir dan harus cuci darah. Terus ubahlah persepsi bahwa cuci darah itu adalah akhir dari dunia atau akhir dari kehidupan, dan masih bisa banyak hal-hal yang bisa dilakukan pada pasien-pasien cuci darah untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Itu aja. Iya, dok. Terima kasih dok atas kesempatan untuk hadir di podcast ini dan memberikan sharing-sharing infonya ya dok. Mungkin sebelum kita tutup podcast hari ini, izinkan saya untuk membacakan pantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke pasar pagi, jangan lupa membeli alpukat. Sekian podcast hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.